حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat zuhur, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berselawat kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kifayatul Akhyar di bab Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat, bab tentang jual beli dan selainnya, kemudian yang berkaitan dengan muamalat. Sampailah kita kepada pembahasan ini adalah tentang akad. Wa ammal aqdu fa arkanuhu salasah, dan kemudian akad itu rukunnya ada 3. Qalahu An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang pertama adalah al-aqid wa yasmalul ba'i'a wal mustariji. Yang pertama di antara 3 rukunnya itu adalah al-aqid. Apa itu al-aqid? Adalah pelaku akad itu sendiri, yakni antara si penjual dan si pembeli. Jadi dia memang harus ada pelakunya antara si penjual dan si pembelinya itu. Nah, itu yang dinamakan akid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah wasighatu sigot, wahia al-ijabu wal qabuli, yakni sigot kalimat di antara ijab dan qabul itu. Nah, misalnya saya beli harga mungkin entah buku atau apalah sekian, maka kemudian saya jual kepada Anda, itu namanya adalah ijab dan qabulnya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal ma'qudu alaih. Ma'qudu alaih itu adalah yang diakadkan itu, yaitu benda yang diakadkan itu harus ada
ataupun kemudian tidak ada, itu yang kita jawab kemarin, deskripsinya yang kita jelaskan. Harus ada. Kalau tidak, maka kemudian tidak sah jual beli. Membeli yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Deskripsinya juga, penjelasan tentang barangnya juga tidak ada. Nah, itu tidak boleh. Membeli yang tidak kelihatan. Sama dengan Bapak Ibu, apa contohnya yang lain? Membeli burung di atas awan. Itu burung siapa yang di atas tuh? Itu punya saya tuh. Saya beli ya, tidak boleh. Sama dengan membeli ikan di dalam kolam. Maka kalau pancing, Mbak, nah ini terkait bulan. Sebenarnya ada pembahasan berikutnya itu nanti. Tapi kita bahaslah sedikit. Datang kita ke apa? Ada kolam pancing. Bayar berapa? Bayar 100.000. Lalu kemudian mancinglah Anda sepuasnya. Mau dapat sekilo, mau dapat 2 kilo, ya terserah Anda. Nah, itu tidak boleh hukumnya. Itu haram, Pak. Sama dengan apa? Di kampung-kampung itu kan ada tuh lubuk larangan, ya kan? Kalau saya pulang kampung, marah kali orang kampung saya sama saya tuh. Karena saya bilang itu. Tapi tidak penting sama saya, marah terserah lah gitu. Karena yang benar juga harus disampaikan kan. Itu kan ada lubuk larangan. Jadi nanti di daerah, di kampung-kampung tertentu itu mereka punya lubuk larangan. Tidak boleh diambil. Kecuali pada waktu-waktu tertentu. Setiap orang nanti begitu sudah masuk bayar gitu kan. Bayar entah 100 atau 150.000, berapa dapat sama dia, maka kemudian itu menjadi hak dia. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh seperti itu. Berbeda kalau kemudian datang kita ke kolam pancing, dihargai per kilo. Itu beda ceritanya. Artinya dia memancing itu hanya karena ingin mendapatkan sensasinya saja. Enak kali mancingnya. Misalnya dihargai sekilo misalnya 20.000. Begitu dia sudah mancing, dapat 2 kilo, ditimbang 20.000 kali 2 kilo 40.000. Akad di awal sudah jelas. Berarti dia bukan karena apa namanya? Dia masuk ke situ bukan karena membeli yang tidak nampak. Dia karena ingin mancingnya saja. Dihargai per kilo gitu. Kalau itu boleh hukumnya. Tapi kemudian kalau mau mengambil atau kemudian memanen yang tidak kelihatan, maka kemudian itu tidak boleh. Sama dengan Bapak Ibu, trik jual beli orang sekarang itu tidak nampak barangnya. Misalnya contohnya apa? Kalau musim duku, dibelinya per batang gitu. Itu tidak boleh. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Saya beli duku kamu ini seharga 500.000. Dukunya masih mentah. Datang apa namanya? Angin kencang, habis itu tumbang semua, habis. Tidak jadi dia. Itu tidak boleh. Maka dalam keadaan seperti itu tidak boleh. Tapi ingat yang mancing tadi kan banyak nih Bapak Ibu. Daerah-daerah di kota-kota pun banyak. Kalau dia dihargai per kilo, sekilo 20.000, misalnya dia datang mancing itu hanya untuk mendapatkan, itu boleh. Mendapatkan, ingin mancingnya aja. Tapi kalau kemudian dibayar 100.000, mau dapat sekilo, terserah. Mau tidak dapat, dia juga bayar 100.000, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Hati-hati nih Pak. Apa dia? Itu wal ma'qudu alaih. Bendanya harus kemudian dia sesuatu yang terlihat, nampak untuk diakadkan itu. Dan kemudian selain rukun yang ketiga itu disyaratkan juga apa? Bahwasanya yang melakukan transaksi itu ada kelayakan. Kelayakan maksudnya itu ya mereka cakap dalam hal transaksinya itu. Kemudian apa? Ini dia maksudnya. Fala yasihhu bai'us sabi, maka tidak sah jual beli dengan bai'us sabi. Apa itu? Anak kecil. Jadi kalau anak kecil dia tidak boleh jual beli. Ini ada juga pembahasannya. Kecuali anak kecil dalam artian jual beli yang kecil-kecil saja, itu boleh. Tapi kalau kemudian anak kecil yang menjadi si penjual atau si pembeli, misalnya dia jualan gitu dalam hal-hal yang besar, maka itu kemudian tidak boleh. Misalnya jual beli tanah, saya jual sama kamu tanah 5 hektar, harganya 10 juta, padahal 5 hektar, anak kecil, tidak sah Pak. Beda kalau kemudian dia belanja
ante saya mau beli terasi lah satu gitu, kalau itu boleh. Nah, dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau kemudian jual-jual yang besar, itu tidak boleh. Anak kecil menjadi dia si penjual atau kemudian si pembelinya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah apa? Berikutnya wal majnun, dan kemudian orang gila. Nah, orang gila tidak boleh juga melakukan transaksi jual beli. Kemudian wa yustaratu aidon, dan disyaratkan juga bihima, di antara keduanya, bahwa dalam jual beli itu adalah al-ikhtiyar, yakni dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam keadaan terpaksa jual beli itu, maka kemudian tidak boleh, kamu juallah sama saya kebun kamu ya, saya tidak mau. Ya gimana pun kamu harus jual, kalau tidak nanti saya bakar rumahmu. Nah, itu tidak sah jual beli seperti itu. Maka kemudian tidak boleh. Maka wala yasihu bai'ul mukrahu, tidak sah jual beli dalam keadaan terpaksa. Illa, kecuali idza ukriha bihaqqin, kecuali terpaksanya itu dalam keadaan terpaksa yang dibenarkan. Bi an tawajjaha alaihi bai'i malihi. Misalnya contohnya seperti apa? Bapak misalnya ngutang, ada seseorang dia ngutang, utangnya berapa? 100 juta. Dia bayar, dia berjanji tanggal sekian harus dibayar. Maka kemudian begitu sudah tanggal sekian tak dibayar. Ngutang pandai, tapi kemudian membayar tak pandai. Ada model orang begitu, minjam pandai dia, tapi begitu diminta langsung putus tali silaturahim. Ini tidak boleh. Maka yang paling cepat memutuskan silaturahim itu ngutang memang. Kalau diminta marah dia, itu tidak boleh. Begitu sudah kemudian kamu ngutang 100 juta sama saya, tanggal sekian kamu harus bayar, kamu tidak mau bayar, maka kemudian datang dia ke pengadilan. Sesudah datang ke pengadilan, maka diputuskan oleh pengadilan bagaimanapun kamu harus bayar. Cara membayarnya bagaimana? Kamu jual aset kamu, itu kan terpaksa dia tuh. Itu tanah kamu, kablingan sawit kamu yang di sana, kamu jual, baru kemudian kamu bayar hutang itu. Wajib bagi dia, walaupun dalam keadaan terpaksa menjual seperti itu, maka sah, boleh hukumnya. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti itu boleh. Tapi kalau dipaksa bukan karena keputusan ke pengadilan, karena ada sesuatu, maka kemudian itu tidak boleh. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan yang berkaitan tentang, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya yang berkaitan tentang masalah ini. Demikian kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.